setiap kayak bulan suro itu pasti ada tamu bang ke situ. Gue ngalamin ini bang, yang temen gue sampai 2 orang tuh kena mental bang, nangis-nangis di jalan. Hari ini mungkin episodenya sebenarnya adalah tamparan juga buat bintang tamu aku ya, yang udah males buat konten. Gue nggak tahu kenapa, karena aku yakin subscribersnya udah banyak itu, kangen sama karyanya beliau. Setahun ke belakang Doi udah cukup nonaktif atau hiatus lah. Tapi kayak 11 hari lalu Doi akhirnya buat judul ini kan yang kalian tunggu, asik gitu. Ada Bang Aldi guys. Halo Bang Aldi. Gila, sehat. Alhamdulillah Bang, sehat Bang. Alhamdulillah. Dulu gue selangsing lu. Masih ya. Gue kalau selangsing lu, gue masih wall climbing, gue masih naik gunung Saban ini kali. Tapi yang pasti Bang Aldi ini aku bisa bilang nggak hanya sekedar content creator, tapi Doi juga seorang pecinta alam. Terus Doi juga guide juga ya, kalau teman-teman mungkin familiar dengan konten-kontennya beliau. Dan aku kaget juga sih ternyata Bang Aldi nge-guide sampai gunung-gunung yang memang maha dahsyat cinta banget, 3.000 ke atas. Iya. 3.500 ke atas ya, 3-4 hari dijabarin sama Doi. Sampai ke Kerinci, terus Rinjani Rinjani juga. ke Arjuno, Jawa Timur lah. Oke. Ya sesuai requestnya aja udah bang. Sesuai request aja Ya ya. di mana mau, deh kita siap mandu aja. Jadi lu kenapa hiatus? Ini fans lu pasti pada kesel nih. Wah. Ini udah setahunan Bang Aldi. Itu karena kendala ini kan bang ya, mungkin ya. Lapangannya nggak bisa saya handle sendirian bang. Semuanya karena baru ngerasain capeknya ya di situ, dan semakin lama kan juga kita makin Bener. jadi ngebagi waktu buat di gunung. Ya. Terus kita kayak ngevlog di gunung itu harus Ya. naik turun bang. Udah Kebayang. jauh banget jalan nih, turun lagi ke belakang buat Kebayang. ngetes doang tuh, kayak gitu-gitu doang. Nah ditambah storytelling itu kita kan kadang masih harus ngelihat Ya. handphone Ya. gitu kan. Ya, ya. Sambil ngeliat cerita-ceritanya Ya. itu kayak agak blank, ngantuk, mau lanjutin besok jadi malas, Ya. kejeda-jeda terus bang jadinya. Dan ntar udah sekalian aja. Bang Aldi, kita langsung straight to the point aja ya. Aku sebelum ke pertanyaan-pertanyaan yang udah disiapin sama tim aku mau Bang Aldi sebagai seorang tour guide, sebagai seorang pecinta alam, sebagai seorang mountain hike guide. Apa sesungguhnya yang terjadi di Rinjani kemarin? Aksiden yang melibatkan turis asal dari Brazil. Menurut Bang Aldi apa? Apa yang terjadi? Itu minimnya pengetahuan bang. Menurut saya satu ya. Ya. Dan menurut dia juga mungkin dia punya uang, dia bisa kemana aja. Tapi beda halnya dengan mall sama gunung ya. Benar. Sangat jauh berbeda bang. Karena gunung itu sebenarnya buas bang, apapun bisa terjadi di situ. Dan dari antara kita ketemu hewan-hewan, Benar. ya kan, dari kita tersesat nyasar yang katanya itu masuk pemukiman gaib. Goib. Iya. Itu ada, cuman nggak semua orangnya itu ya bisa yang ke arah sana. Dan mungkin si yang kemarin almarhum ini ya, yang meninggal itu ya karena cuman pengen apa ya bang ya, nyari-nyari footage, dapat view segala macam tanpa minim pengetahuan dia. Dari cara berpakaian dia naik aja udah kelihatan bang. Itu dia. Di Kayak mau situ kan. hiking aja ya. Bang? Dia nggak ada yang maksudnya apa ya, niat banget mau naik ke Rinjani. Sedangkan Rinjani itu ada aturan khusus ya. Karena kan medannya itu cukup curam, dan letter E itu bisa kita bilang itu yang agak melingkur gitu langsung nungkik bang. Itu cuman 4 meter 5 meter doang lah, nggak terlalu luas. Yang dimana kan kita itu di jurang. Kalau kita nggak pakai getter juga, pengamanan kaki, itu batu bisa masuk banyak bang ke sepatu. Dari situ beliau pun nggak pakai apapun yang safety first pertamanya dia lah. Intinya di situ minim pengetahuan, disuruh tunggu sabar kan, jangan turun dulu dengan guide-nya nih si Mas R lah kita panggil ya. Tapi beliau ini nggak mau mendengarkan instruksi dari guide yang sudah coba menahan dia. Padahal itu cuma 5 menit ditinggalin. Cuma 5 menit dong ditinggal bang. Tiba-tiba udah ngelos kayak gitu aja. Karena emang Rinjani itu pasirnya licin bang, saya akuin. Iya memang ya. Itu kalau main perosotan aja mah, nggak usah pakai air udah begitu semua bang, sampai bawah ya. Udah langsung ngegloyor aja. Ya berarti abang sendiri merasa ini tidak adil kalau misalkan tour guide ya disalahkan. Nggak adil lah. Itu udah hukum alam sih bang. Emang udah takdirnya juga ya. Iya. Dia kan ada omongan yang gini bang, yang mungkin ini entah jadi pertanda atau enggak ya. Saya ingin sekali menaiki Gunung Rinjani sekali dalam seumur hidup. Ya kan? Sekali dalam seumur hidup. Iya.
Bener. Dari situ kan kita ada tanda tanya Iya. besar di situ. Tapi Rinjani itu memilih orang ya? Lu Kalau percaya nggak itu sih? bisa jadi sih Bang, rata-rata emang turis ya. Kalau saya buat pribadi ya. Ya. Enggak, Yang maksudnya yang bisa sampai apa? ke puncak itu yang terpilih aja. Kalau itu enggak sih Bang. Enggak. Ya itu yang lebih ke apa ya? Mental kita sih Bang yang diuji ya. Ah. Udah bukan apa ya? Betul, Kita kuat betul. di sini ya. Tapi di gunung itu semuanya bisa beda Bang. Iya sih. Saya sering kena AMS, penyakit ketinggian ya. Yang dimana penyakitnya itu kayak sering lebam-lebam biru Bang, sampai muka-muka bengep. Karena kaget apa ya? Cuacanya ini kayak suhu kita itu Bang. Yang biasa kita di Jakarta dengan suhu segini, di Gunung Jawa Tengah suhu segini, di Rinjani beda Bang dinginnya. Rinjani beda ya? Rinjani beda karena di sana juga ada danau Sagara Anak ya, Iya. yang dimana itu enak banget Bang. Ya. Aku tuh impian sih pengen ke Rinjani. Tapi karena pernah ada orang terdekat aku naik ke Rinjani, kalau mungkin let's say Agung lah ya yang pernah aku naikin. Agung tuh mungkin jurangnya segini guys. Jalannya taruhlah misalkan ini segini. Ini jurangnya di sini. Kalau Rinjani tuh jalannya cuma segini. Jurangnya di sini. Iya benar, Betul tipis kan? Bang, tipis Tipis banget. banget kan? Kalau Agung itu setapaknya tuh masih gini lah. Iya benar. Ya, gini. Rinjani itu segini. Jadi sepatu pun nggak bisa sembarangan. Converse kayak gini, udah lu wassalam. Atau Nike Nggak begini, bisa, nggak bisa, wassalam. Bang. Kelar. Kelar sih emang harus persiapan. Berapa gunung yang sudah Bang Al daki? Di luar dari kontenmu YouTube. Berapa ya? Saya dari 2017. Wih. 30, 20 mungkin. Tepuk tangan Ada dong. 20 lebih Bang. Segituan lah. 30. Oke, gini aja dari 30 gunung. Walaupun lu beberapa gunung nggak pengen lu sebutin ya Bang El. Mana yang paling sakral menurut lo? Ada 3 Bang. Monggo. Yang membekas banget ya. Itu Ciremai via Linggarjati ya. Itu yang dimana jalurnya itu kanan kiri rimbun. Terus jalur Macan Kumbang Bang. Cermai nih, Vianya Linggarjati ya. Linggarjati. Itu gue 2017 mendaki. Yang kedua itu ada Gunung Arjuno. Masuk di nomor 2. Jawa mana tuh? Tengah. Jawa Tengah. Itu Jawa Timur. Jawa Arjuno, Timur. maaf. Yang ketiga ini yang paling gokil malah Bang ya. Ini Gunung Lau Bang. Wih, Gue di Gunung Lau itu nggak tahu kenapa Bang. Setiap kayak bulan suro itu pasti ada tamu Bang ke situ. Gue ngalamin ini Bang, yang temen gue sampai 2 orang tuh kena mental Bang, nangis-nangis di jalan. Ini gue ngelihat hantu yang nggak gue lihat sendiri Bang. Rekan gue ini, jadi gue bagi 2 kelompok Bang. Wah ini gue chaos banget Bang. Sampai sekarang nih Bang gue ya. Ngerasain ini gue kayak di skenario film Bang. Alur yang gue rasain naik ini nih. Dari waktu maghrib ini semuanya udah berubah Bang. Yang dimana itu Gunung Lau via Candi Ceto. Di pos 3-nya ini ada hutan mati yang di 2019 itu kebakaran yang makan 5 korban jiwa. Sekarang itu hutannya udah ya gersang Bang, tandus kayak gitu ya. Itu gue pakai break di waktu maghrib. Gue bilang ke peserta gue gini, kita semua nyalain headlamp ya. Habis doa-doa, bentar lah, gue mau buang hajat sebentar ya. Gue pengen pipis Bang ya. Agak melipir ke tepi jurang. Temen peserta ikut nih, kita panggil Bang Eki aja ya. Nah si Eki ini mau ngikut gue nih Bang. Ikut dong, gue takut gue sendirian, tungguin gue. Ikut gue nih Bang kencing. Gue sebelah-sebelahan. Ini kanan gue kayak ilalang gitu Bang ya. Ini Bang, di kanan kuping gue, di kuping Bang Eki juga, ini ada suara gini. Hati-hati. Bang, hilang gitu Bang, kayak tiup angin. Nah, anginnya di Gunung Lau ini juga aneh Bang. Ini kayak di pinggir tol Bang. serius? Serius Bang, sumpah gue berani sumpah Bang. Kayak angin di Cipularang gitu? Lebih Bang, lebih ribut di kuping kita. Wah, ributnya angin, Masya Allah di situ Bang. Itu di situ, ini kejadian semua Bang ketika maghrib Bang. Ketika bener-bener waktu jamnya udah mulai berubah ya. Di sini gue jalan dengan gue briefing lagi Bang ya. Pengen menuju ke pos 4 Bang. Nah, yang tadinya gue aman-aman aja Bang di sini ya. Sebelumnya gue flashback ke belakang nih ya. Pas gue pengen menuju ke pos 3 ini Bang, sore itu udah jam 5-an lah ya, jam 4, jam 5. Jadi kan gue sambil ngonten Bang ya. Kan gue ngonten alami ya, HP begini tanpa bener-bener kayak asli sound yang gue edit Bang dari ke YouTube itu. Itu gue dapet suara gamelan bener-bener Bang. Serius loh? Gue punya dokumentasi lengkap banget Bang. Itu suara gending Jawa yang
Nah, gue baru ini gue naik di bulan Suro bang. Di situ, itu suara deng 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 deng. Gue nggak tahu, cuman pas gue ngobrol sama orang yang tertuai di Gunung Lau yang bisa kita bilang tutup kurungnya Kuncen ya. Ya, Kuncen. Ini mas lagi bagus banget disambut kehadirannya karena datang di bulan bagus. Bulan bagus itu buat bangsa mereka bang, yang buat adat itu setiap tempat punya adat ya, yang harus dipercayai dengan kepercayaan mereka masing-masing ya. Di Jawa Timur punya adat apa, di Jawa Tengah punya adat apa, itu masih ada bang, sampai dipegang teguh sampai sekarang dengan beliau-beliau ya. Mas ini bagus mas, disambut banget kehadirannya karena datang di bulan ini. Jadi orang bang yang naik di bulan itu rata-rata bawa ini gendong-gendong dupa, sesajen. Gua naik gunung bawa tas bang, ketemu warga lokal. Ini kok begini banget gue bilang. Hawanya di situ juga kayak yang vibes-nya beda banget bang. Gue sering naik gunung ya. Ini kayak gue ngerasain lembab tapi rame. Maghrib. Itu udah maghrib. Nah kita kan manusia begini bang ya. Kita ngeliat orang misal di depan kita, di samping kita. Kita punya ekor mata yang nggak cuman bisa ngeliat ke depan dong. Nah kanan kiri itu bang, gue kayak ngerasa diintai dan bukan gue bang. Jadi peserta ini bang, termasuk gue, jalan tuh main buru-buruan. Kayak takut yang paling belakang. Kalah nih gue nih dari yang buka jalan. Nah gue tiba di pos 4 ini bang. Ini habis Isya 7:30. Nah pos 4 ini bang punya energi yang bener-bener gila bang. Dipercayai adanya makhluk yang menjaga dan bener-bener area ini terlarang. Area terlarang buat mendirikan tenda ya. Jadi di sini gue gambarin dengan ini aja, dengan fiksi. Ini ada satu pondokan bang, shelter, yang dimana shelter ini dipakai buat pendaki itu istirahat sejenak, cuman bukan untuk bertidur atau bermalam ya, cuman buat singgah sebentar. Nah di shelter ini, jadi setiap pos di Gunung Lau ini bang, setiap pos dan nggak semua pohon, ada pohon-pohon tertentu yang dibalurin kain putih hitam, kain catur gitu. Iya, iya. Yang dimana itu kayak bener-bener dikasih apa ya bang, sesajen di situ. Terus ada orang yang bener-bener berdoa, itu agama Buddha kayaknya ya, Hindu mungkin. Hindu bang ya, yang kayak gitu-gitu. Nah terus gue tiba di sini itu kayak yang angin itu menyambut gue dengan entah ramah atau mau ada apa bang di situ ya. Kayak angin tuh hembusnya dari tadi yang pos gue lewatin itu beda bang. Bukan karena malam ya, gue juga maksudnya sering kena trek malam bang di gunung ya. Ini ada apa? Nah hati di sini kayak bener-bener udah gelisah bang. Nah gue break, cerita emang bang Eki selalu ngintil gue ya. Gue ngebreak saat sebelum jalan. Jadi kan gue iseng bang, anaknya emang gue kan banyak ngomong ya, banyak bicara, suka jahil lah. Gue nyenterin headlamp gue itu cukup terang bang ke beberapa pohon, terus kayak yang gue senter-senterin. Nah si bang Eki nepok gue begini nih bang, ini tangan gue di oyak-oyak gini bang. Turunin kata lo. Nggak senang dia di center. Apaan sih lu lihat lebih detail lagi coba. Di kiri jurang yang ada pohon gede tuh. Jadi pohon gede banget bang, itu 3 orang 4 orang meluk juga batangnya kayaknya nggak bisa ya. Buset. Emang pohon tua bang. Itu ada pohon gede yang dimana itu ke center bang sama gua. Gua lagi begini nih. Iya gua sampai begitu bang. Gua baru ngeh pas bang Eki bilang itu sosoknya bang kayak Denun Falak ya. Seriusan? Ini parah tapi bang, ini tinggi, gede bang, bener-bener pakai jilbab begitu. Tapi kayak yang buat ngaronin nasi bang, entah lu tahu apa kagak ya? Ngayak. Iya, yang buat Tampah. segede itu bang, itu mukanya kamera itu jelas banget bang, kayak resolusi gede bang, karena kelihatan jelas di situ ya. Ini matanya putih bang, mukanya hitam kebakar, gosong. Nah setiap gue jalan tuh bang, kayak bener-bener ngintai gua, diintilin. Tanpa ada suara gerakan ya, di sisi kanan kiri gua itu bener-bener rame banget bang. Nah selepas dari itu gua ngeliat sama bang Eki, itu gangguan makin gila bang. Ini bener-bener makin gila karena peserta gua tuh ada yang nangis di trek. Dan gua 4 jam gak ketemu jalan bang buat ke pos 5 ke area camp. Gua gak pernah ngalamin ini bang di pos gunung 4 ke 5? Itu sampai 4 jam gua ketemu jalan bang. Padahal ini gua naik udah ke kali keempat lewat Candi Ceto ya. Ini ada apaan gue bilang ya. Nah gue nggak bang kalau di situ emang bener-bener malam suro. Satu suro? Malam 1 suro gue naik di situ. Di sini
mantap banget tampolannya bang ya. Maksudnya tampolannya tuh energinya gila banget bang, Iya, gila-gila di kebayang, situ. kebayang. Adrenalin gue itu bang, sebagai gate itu bener-bener keuji bang. Enggak, iya. Nyali lu, tanggung jawab lu, mental lu Orang-orang nih. keorak-orak bang. Ayo, kayak bener-bener psikis gue pengen dibantai lah bang, sama keadaan di malam itu ya. Gue coba lagi buat ikhtiar, gue inget, gue sholawatan. Karena gue bilang ke peserta gue gini, lu pada sadar gak? Kenapa bang Al? Kenapa emang? Ini kita dari tadi cuma di sini-sini doang. Lu lihat ke atas nih, itu pelang bang, pos 5 base camp. Ternyata gue 3 kali break di sini-sini juga bang. Kan gila banget gue bilang bang ya. Gue break padahal gue ngerasain di tempat berbeda. Tapi pas gue merinding lagi bang, inget ini 2022 gue cerita ini. Merinding gue. Di situ, Bang Al ini kenapa bisa begini? Nangis bang, cewek 2 orang nangis. Di sini. I feel you, Bang. Bang I feel Eki yang udah pengen, gue udah nggak percaya mau lu nunjuk jalan. Oh, udah mulai dibuat Wah, clash. kayak nih orang tandeman gue yang sering ikut gue naik gunung bang. Kenapa lu kali ini di gunung ini nggak sepercaya ini sama gue bang? Lu parah banget bang, mikir gue yang pengen nyelakain lu. Gue bilang kayak gitu lah ya. Di situ gue konflik debat bang. Lu dengerin sekali lagi gue ngomong nih ya. Kita tadi nggak sempet sholat maghrib, gue bilang 1, nggak dapet isya. Sekarang lu pada berdoa lah dengan khusyuk, minta ke Allah. Gue di sini udah seingat gue ini trek yang gue laluin, karena belum lama juga bang. Gue 2 bulan 3 bulan lalu dari sini juga kan. Treknya masih gue apel persis bang, hafal banget gue trek ini. Tapi kenapa gue dikasih nyasar kayak gini? Nah, lu doa semuanya tuh khusyuk bang, bener doa tuh udah masih ada yang sek-sekan nangis bang, karena Ya, dia tuh udah takut banget bang, nggak ketemu orang. Nah, ya, iya pastilah. yang anehnya gini bang, ini kan gue di weekend tapi ya, harusnya rame. ini jangankan harusnya rame bang, emang sore juga masih papasan sama pendaki turun terus bang. Nah kenapa pas dari hutan mati pos 3 ini udah jarang banget orang bang. Padahal baru jam berapa tuh? Isya kan? Ya Isya bang, orang juga masih nggak ada bang. Maksudnya kayak yang ketemu papasan masih ada yang turun pasti bang. Nggak semua turun gunung itu harus on time bang. Pasti ada trouble di medan kan. Ini nggak ketemu. Nah, yang tadinya jalur banyak sampah bang, kan gue nggak selalu ya. Itu juga gue tandain kenapa bang. Pas gue bilang, ini kita di sini-sini aja break. Jadi gue ikat pakai coki-coki bang pohon. Gue enggak lagi, gue senderan begini. Itu. Nih maaf nih ya, wah tai lah gue sampai nyebut kayak gitu bang. Ini yang tadi gue ikat, gue lepas bang. Gue ingat sendiri bang, bau yang bekas gue sendiri kan. Lu lihat ke atas dah tuh, itu trek histeris bang. Di situ udah balik lagi lah nih doa segala macem di situ. Gue di trek ini bang yang gue lewatin, gue nggak nemuin sampah. Berarti yang sepengetahuan gue bang, itu bukan jejak yang ada manusia lewat. Cuman apaan bang? Kayak akar-akar jatuh, daun-daun kering pada gugur. Dan gampang. Dan nggak gampang bang. Malah lebih susah. Anehnya ini bang. Ini trek bang, yang harusnya jadi jurang, ini malah jadi trek yang gue lewatin. Anjir. Ini gue bener-bener nih bang, kalau apa ya? Ini karena kadang kalau yang mistis gini bang emang nggak bisa Iya. nama logika bang. Gue juga percaya gitu, malu, bang. gue percaya malu. Sering dibilang halusinasi segala macam, Iya. tapi gue cerita selalu punya dokumentasi loh. Iya. Dan nggak gue juga yang ngalamin ini sendiri loh, kayak gitu. Nah di sini bang, trek yang gue lewatin ini harusnya jalur itu ketutup jadi gundukan tanah yang nggak bisa lewat. Yang gue lewatin ini setahu gue bang, gue malah melipir ke kiri mulu bang. Kiri ini jurang bang. Ini kiri jurang di situ. Ini kok. Cuman gue nggak mau ngomong bang. Itu gue tahan sendiri. Bener-bener gue kayak pengen dibantai nih bang. Ayo lu masih kuat gak? Kayak ditantang gitulah. Misalnya bang ya. Gue bilang kayak gitu. Udah lu doa. Gue ajan bang. Gue bener-bener lantang banget itu ajan bang. Itu kayak Gunung Lawu ini nggak bergema bang suara. Yang bergema ini di Gunung Gede, di Surya Kencana. Kalau kita ngomong teriak, woi gitu. Di gunung ini nggak bang. Tapi pas gue ajan di sini, itu agak-agak bergema bang. Anehnya gue, ini kok begini ya? Gue bilang, gue ajan terus gue husuk bang. Pas ajan gue selesai bang, itu kayak angin yang tadinya kenceng bang, hawanya langsung beda. Allahualam nih bang, gue berani demi Allah nih ya. Ini hawanya langsung beda di sini, bang. Kayak peserta itu udah bener-bener ngerasain agak tenangnya bang. Karena sebelum kejadian itu juga ada pohon tumbang bang, begini nih ya.
pohon tuh bang di track. Jadi yang dimana kita harus ngolong itu bang, Iya. lewatnya. Dari kejauhan gue udah bilang bang, udah gue briefing nih ya. Kita break di sini dulu dah, nyiapin mental, jangan ada yang ngomong apa-apaan ya. Sekalinya ngomong lu tahan banget, kalau emang udah nggak kuat, lu teriak dah, gue bilang kayak gitu. Iya. Oke mas, tapi lu paling depan lagi jalannya. Karena dia udah tahu bang, maksud tujuan gua, udah gue senter ke sana no. Di pohon tumbang itu ada 3 sosok bang. Itu bisa gue bilang apa ya? Mungkin kayak kuntilanak itu sebenarnya kasta-kasta rendah bang ya, cuman lembutnya ya. Iya. Karena dia cuman dibuat ngeganggu manusia doang Iya, bang. iya. Di situ ya kan ada 3 kuntilanak itu berjejer bang, berdiri di atas pohon itu. Yang harus di mana gue ngelewatin itu bang. Iya. Kalau gue nggak mau ngelewatin itu, gue nggak bakal sampai ke pos 5 nih. Iya. Ayo, ini ujian terakhir kita. Gue bilang kayak gitu. Kita bisa. Nggak usah digubris, nggak usah dinotis. Iya. Lewat aja. Gue ngolong semua bang. Pas gue ngolong, sangkai banget begini. Diketawain gitu bang. Pas dari situ gue madep belakang lagi, bang, semuanya kayak hilang. Gue tiba di pos 5 bang. Itu banyak tenda, suara rame. Gila. Ajan, gue lihat jam berapa bang? Itu udah setengah 12 malam. Setengah 8, setengah 9, Anjir, setengah 4 10. jam loh. Kan gue bilang, gue muter di situ doang bang dari tadi. Satu posisi doang lu. Nah, gue berantem sama yang kubu depan bang. Iya. Yang gue suruh mandu duluan. Iya. Dia nyampe udah di Isa bang. Hah? Dia nyampe, Bada Isa nyampe. Dia sampai bener-bener udah kata-kata kasar. Lu segala macem. Lu diem dulu dah. Mau marah besok aja, gue nggak bisa jawab sekarang. Gue bilang. Gue udah fokus nyiapin makanan dah tuh bang ya. Masakan buat peserta. Nah paginya itu semua bener-bener itu gue ceritain tuh bang di situ juga ya. Kenapa bang gue bisa begini bang? Jadi ada peserta gue nih ya. Ini gue nggak ngerti bang. Jadi ini pengakuan dan dia ini cerita sama gue ini sampai nangis-nangis. Setelah turun. Setelah turun dia baru mau jujur. Si cewek ini kita panggilnya Viva namanya ya. Iya. Si Viva ini bang. Jadi dia punya mantan pacar ya. Yang dimana hubungan mereka ini udah pengen ke jenjang yang serius. Tapi mungkin dari salah satu pihak cowok ini nggak terima kalau hubungan dia harus kandas di tengah jalan bang. Jadi kayak dikirim, gue ngerti bang ilmu hitam kayak gitu ya. Dikirim buat nutup aura si perempuan ini bang. Dengan tanpa sadarnya, yang dikirim jin buat nganuin dia ini malah tertarik bang dengan si Viva ini. Jadi si Viva nih pengakuannya gini bang. Seminggu ini bang dia bisa melakukan nih maaf ya kayak mimpi basah itu 5 kali. Bersenggama berarti sama si jin. Yang dimana jinnya ini sosoknya sama bang, dia ini. Nah jadi secara nggak langsung si Viva ini bang, udah Iya, tubuhnya ini bener-bener udah kayak nyatu gitu bang sama si sosok. jin ini. Nah menjaga, jadi itu tuh berbenturan bang, bukan karena malam satu suruhnya juga. Karena sosok ini merasa tertantang bang, yang penunggu di sana itu ditantang. Lu ngapain naik bobo ginian? Mungkin gitu loh bang bahasanya ya, bahasa kasarnya ya. Ketika dia daftar ke lu untuk naik gunung, itu dia yang mau apa si jin yang mau? Kalau itu dia sih bang, kepengen. Jadi anaknya ini emang latar belakangnya punya basic yang mendaki. Oh, Nah, cuman dia nggak ngomong, yang ngerasa gue dibohonginya, kenapa lu nggak ngomong kalau lu lagi ada serangan. Itu 2 hari ngecamp sama si Viva, lu ngalamin apa aja? banyak bang yang gue alamin, termasuk si Bang Eki ini juga ya. Kayak yang si Fikri ini bang, tangannya ini pengen gini bang. Nah, break di pos 4, bedanya gua sama Bang Eki ngeliat yang Falak. Fikri ini ngebreak bang, itu dia kayak ngigo gini bang, ngegek leher sendiri bang. Bagusnya di tepi sama Om Nanang. Om Nanang ini udah cukup berumur, udah under pengen ke 50 lah umurnya ya. Dan ngerti bang tentang hal-hal kayak gini. Beliau polisi, tapi yang bener-bener kayak agak mendalami ilmu spiritual kayak gini bang. Ngerti Fikri ini buruk itu. Nah pas Om Nanang ngomong di gunung sama Fikri bang, Fikri udah nggak sadar ya. Gue tanya besoknya bang, jadi gue sering sharing nih di base camp kan. Lu kenapa aja Fik? Bang, gue kemarin parah banget bang di pos 4 bang, didatengin cowok karena gue gendongin kerilnya si Viva. Nah jadi si Fikri ini bang nge-backup keril Viva. Aduh. Tanpa sengaja mungkin sosok yang ada di dalam dirinya Viva ini cemburu ya mungkin ya. Dengan si Fikri itu kayak bener-bener dia udah melek begitu-gitu bang, ngaco banget. Om Nanang nyaksiin bang, dia tidur itu ngigonya sampai segitunya maksudnya. Om Nanang doi ngeliat nggak sesuatu terjadi sama Viva? Emang ada, jadi di belakangnya si Viva ini emang ada. Dia udah ngeh, tapi lu nggak percaya di atas. Bukan nggak percaya, jadi kan perbedaan waktu ini siang sore ke malam itu beda ya. Yang dimana malam ini kan lebih cenderung kan
bayangan lebih jelas banget ya. Iya, iya. Apalagi dengan kita headlamp ada ya Iya. yang nyenterin itu. Nah, dia itu apa ya? Menampilkan sosoknya itu di malam hari, Bang. Yang berani maksudnya lebih terang-terangan belak-belakan gitu kebuka ya. Di situ. Nah, gue juga naik udah double carril, Bang, di situ dengan kondisi hujan-hujanan ya. Itu total berapa? 40 atau 35 kilo lah, Bang, gue bawa, Bang. Naik ke atas ya. Dengan carril gue yang tumpuannya itu mungkin udah 28 ditambah carril si Vipa ini yang gue bawa ya di situ ya. Udah seberat itu, cuman rasa capek itu udah bener-bener nggak kerasa, Bang. Karena balik lagi ke tanggung jawab, Bang. Ini gue daripada gimana-gimana, gue drama-drama, gue nggak mau pedulin apapun dulu nih yang ada di sini nih, gue bilang ya. Cuman gangguan itu bener-bener ngaco, Bang, segitu dahsyatnya sampai jalan pengen ke puncak. Jadi gua, Om Nanang, Bang Eki sama Fikri ini ya pengen summit yang nyantai, Bang. Sedangkan peserta yang kayak si Viva, Pinkan, peserta-peserta gue yang lain udah gue titip ke kawan gue yang satu, udah dibawa duluan lah naik ke atas kan di situ. Gue di sini jadi mencar. Nah, gue jadi kayak pengen jalan santai juga di situ kan. Pengen muter aja lah kan di sana juga ada apa namanya? Bulak peperangan. Yang dimana itu mitosnya itu bener ada batu gede, Bang, di tengah. Itu kalau ada orang yang berani ngecamp di situ pasti dapat mimpi dibalikin ke zaman dulu peperangan, Bang, mimpinya. Yang dimana masih pasukan berkuda, megang-megang tombak itu bener-bener saling bunuh di situ. Di bulak peperangan itu ya. Nah, gue lewatin situ itu angin beda lagi dan ada 3 pohon itu yang menyambut, Bang. Aneh gini, Bang. Kalau ini kan gue juga di gunung, pohon pun banyak ya. Pohon yang lain diem, kenapa 3 pohon ini, Bang? Itu ngoyak bener-bener kayak yang kencang banget, Bang. Dan gue itu ke-trigger dengan sosok perempuan, sosok 3 kuntilanak pas kemarin gue disasarin. Itu ada 3 biji, Bang, di ranting di nian pohon ya. Nah, ini kok 3 pohon ini bergerak. Nah, ini sosok kemarin yang kamu lihat di trek adanya di situ tempatnya dia. Dibilang begitu ke Om Nanang. Oh, mungkin nih ribut. Gue disambut lagi nih sama dia kan. Udah lu jangan naik, udah begini banget keadaan, mungkin kayak gitulah, Bang ya. Turun nggak diboleh naik lah, Bang, secara langsung sama dia ya. Nah, di sini juga gue briefing ke yang peserta naik. Lu abis makan, nah jadi di Gunung Lawu ini ada yang namanya Pantangan. Bukan, Bang, pecel warung tertinggi, Bang. Ini Boyem. Nah, cuman udah wafat, Bang, bulan kemarin. Boyem udah berpulang ya, yang dimana sekarang warungnya ini udah nggak beroperasi lagi. Jadi Gunung Lawu ini ya terkenalnya salah satunya karena hitsnya karena ada warung Boyem yang dikenal pecelnya itu mantep banget, Bang. Di atas Pecel Boyem ya, itu udah nggak beroperasi sekarang. Nah, gue bilang kayak gini, jadi rundown kan udah gue buat, Bang ya. Di jam segini lo harus sampai puncak, break di Boyem jam segini. Jam 12 lu udah harus sampai tenda lagi. Karena kita harus lekas turun biar nggak kena malam banget. Karena lu kemarin pada ngerasain kita di trek kena malam seperti apa, lu mau keulang lagi kayak kemarin terserah. Kalau gue bilang sih lu lebih ngerti aja mungkin dengan rundown yang gue buat dan lu percaya sama gue. Di situ gue bilang kayak gitu. Nah, ini udah jam 1 nggak nyampe juga, Bang, yang ke puncak. Kesalnya gue nih ya. Tenda di situ udah gue lipet, Bang, hujan deras. Gue udah lepek semua, ego gue pun muncul, Bang. Yang dimana gue bilang begini, bukan cuma lu doang yang maksudnya yang pengen naik gunung, maksudnya yang pengen dikawal. Dan gue juga di rumah tuh punya pekerjaan, yang dimana Om Nanang punya pekerjaan. Semuanya punya pekerjaan, tolong lu saling mengerti aja kita di sini dong. Gue bilang kayak gitu kan. Kenapa lu nyampe di jam 2, gue bilang. Itu udah overload, makan waktu banyak banget, Bang. Karena ini medan udah hujan, licin, tanah merah, Bang, kanannya jurang. Itu bener-bener ya udah se-ekstrim itu loh, Bang. Di situ udah chaos lah, gua ngadu bacot di situ kan. Nah, jalanan pulang, Bang, ini udah hujan-hujanan, semua pulang ya, udah pakai jas hujan semua kan. Ini gua nggak ngalamin apa-apa nih, Bang, di perjalanan pulang ini ya. Perjalanan turun. Nah, cuman ini pas singkatnya gue sampai base camp ini, gue start turun jam 2:30, gue nyampe di base camp ini jam 7 malam ya. Jam 7 malam gue sampai base camp, itu udah mandi lah nih di sini nih. Mandi bersih isoma lah, istirahat sholat makan di situ ya kan. Terus gue bilang begini, Om Nanang, Fikri,
Viva, coba sini kita cerita dah, kita sharing-sharing. Emang sebenarnya kenapa nih bisa kayak gini, nah? Ini semua cerita kekuak di sini nih bang nih. Terus si Om Nanang ini ngebilangin, Mbak Viva, kamu itu sebenarnya ada yang jaga ya, kenapa nggak bilang dari kemarin? Jadi kasihan yang tim belakang yang kena tumpuan, dibilang kayak gitu. Tim belakang tuh gue bang. Iya. Jadi itu bener-bener gue yang kayak 4 jam pure itu muter banget bang ya, bener-bener muter. Yang dikasih tracknya cuman ke situ. Nah pas jalan turun bang, kan kemarin gue lewat kiri ya. Iya. Ini track yang gue turun udah cerah dong, biar kata hujan sore ya, kelihatan jelas ya. Itu bener jurang bang, gue nggak bohong. Jadi lu ngambang di jurang tuh 4 jam Gue ngambang di jurang, yang Bang Eki juga. Nah, jadi Bang Eki gini bang, pas di track yang abis debat nggak percaya sama gue kan, lu udah nggak bener lu di nuntun jalan lu. Kenapa kita nggak sampai-sampai? Nah, Bang Eki pas lagi ngebreak ini bang, oh lu lihat no, pendaki turun bang, dengerin gue ngapa? Gue bilang gitu kan. Nah, Bang Eki ini dengan yang gue tahu banget karakter dia ini juga yang banyak bacot anaknya ya. Dia jadi kayak lebih pendiam, arogan gitu bang. Dari nada bicara dia, itu bukan pendaki, itu nenek-nenek. Deket nih bang, lama-lama turun kan ya. Itu langkahnya juga. Nah pas gua nih itu bukan langkah kita jalan gitu bang, ini kayak strek, strek, kayak nyeret gitu bang. Iya, strek. Pas deket bang, jarak dari sini ke tembok gitulah 5 meteran ya. Itu bang, mukanya oval gini bang, segitiga. Yang di bawah itu bukan keril bang, kayak yang lu tahu yang ibu-ibu mbak jualan jamu gak bang? Iya. Jualan jamu bakul gitu. Itu bakul bang, diseret ke depan gini, nyengir bang ke gua sama Bang Eki kayak, wow itu bener-bener kayak Joker gua bang, mukanya kalau gua gambarin ya, senyum itu senyum jahat bang, auranya. Buset bang, udah yuk cabut, gua cabut lagi tuh bang, pindah lagi. Nah terakhir tuh pas gua ngebreak lagi, bener nih bang di pos situ-situ lagi yang pos 5 base camp. Di sini gue sepanjang jalan itu teror gue nggak berhenti bang, bener-bener gangguannya itu udah yang capek banget bang, maksud gue ya. Nah Bang Eki itu ngaconya gini bang, pas ngatain itu jalan bang ke arah jurang bang, srek, rumput pun yang diinjak dia itu ya, itu ngerasa kayak ada beban bang, emang kayak grek begitu, kayak kita jalan yang injek rumput. Rumput pun itu yang gue liat di malam itu kayak gitu bang, cuman sosoknya ini bang, ampas hilang gitu aja bang, diganti asap. Digantikan asap yang pas begitu angin lagi bang, nyamber. Setiap ketemu sosok angin, begitu mulu yang gue rasain. Pertanyaan gue, 4 jam itu lo masuk ke dunia mana lo? Itu gue bukan di track, yang pasti jelas itu bukan di track bang. Iya itu dah. Itu udah ngaco sih menurut gue ya, dari cara. Kalau dari aroma udaranya beda nggak? 4 jam udara beda bang, gue bilang beda. Itu lembab, dingin bang, dingin banget bang. Dinginnya maksudnya yang anginnya itu berasa banget bang, kayak bikin merinding bang. Kayak ada kan gue sering kayak ada tamu nih bang ya, yang gue bawa nih kesurupan. Itu gue lagi di fase itu bang, kayak gue begidiknya setengah mampus di situ bang. Bener-bener dari jalan itu sampai ke pos 5, gue merinding bang, gue nahanin aja. Gue jarang dengar orang cerita tuh sampai merinding. Pas setelah itu hilangnya pas gua azan. Nah, cuman teror di sini belum berhenti di sini doang, Bang. Ini yang lebih gilanya ini di tol, Bang ya. Ini serem banget, Bang. Gua dibilang begini, Bang. Gua di base camp Andika Rahayu ya. Cimas Dika ini, dia cuman pakai bahasa Jawa ya. Ini gue translatein aja. Kamu lo pulang hati-hati ya, kata dia ya. Itu di belakang kamu ada satu ternyata hitam gede yang ngikut, ada yang bawa, itu peserta kamu ada yang bawa. Aduh. Dia ngomong kayak gitu, lu berisik lu mas lu, ku gituin kan abang ya. Emang kan dia udah tahu juga gua gimana kan. Kalau orang yang nggak kenal saya mungkin kayak yang ini orang kasar banget nih mulutnya nih, padahal kagak begitu bang. Hati gua baik, mulut gua dong begini nih. Iya. Kayak gitu kan ya. Tahu kok pecinta alam gak ada yang nggak baik, gue yakin. Bilang kayak gitu, udah masa berisik sampean, saya mau mulai nih. Wes turu, saya bilang kayak gitu kan di mobil capek. Ya wes hati-hati, cuman kamu jangan sepelein omongan saya. Orang saya dari tadi dia udah nyetel juga, duduknya di mana itu sosok, dibilang begitu tiba-tiba bang. Sampai gue bilang udahlah, lu sengke lu segala macam, udah saya kata-katain dia, turun nih bang. Nah pas gue pengen nyampe tol apa itu gue udah masuk dari Weleri apa Semarang Batang gitu. Pokoknya nih
Di KM 392 ini bang ya. Ini gila ini bang, di Semarang Batang. Jadi ada di tol ini yang dibangun itu nama jalannya Kaliwungu. Itu punya sejarah juga ternyata bang. Tol Semarang Batang ini bang, KM 392. Itu yang dimana itu ada kali, dibangun paksa buat didirikan tol nih. Tol. Jadi kayak ada gangguan-gangguan emang yang gua rasa di situ bang. Cuman gilanya nih lagi istirahat banget bang ya. Capek, kaki masih keram-keramnya karena habis mendaki ya. Belum lagi masih ke-trigger dengan yang kemarin di Gunung Lawu ya. Gunung Lawu. Itu masih bener-bener kerekam jelas di ingetan gua. Lagi capek terus nggak mau mikirin itu, tiba-tiba bang, mobil itu ditimpa bang. Yang lagi tidur teriak, yang lagi sadar bangun nangis lagi. Udah di mobil nih. Nggak ada apa-apa yang nimpa. Minggir dong nih driver kan ke iya. kiri jalan. Tas. Pengok agak apa kagak bang. Kagak ada yang jatuh sama sekali. Jadi suara ledakan doang. Suara ledakan cuma jatuhnya ke atap mobil gue nih. Anjir. Wah, begitu ditimpa bang. Kayak suara nangka nimpa asbes. Itu kenceng banget bang jatuhnya. Bener-bener. Di situ. Nah, lanjut lagi nih. Udah nih. Udah nggak ada apa-apa. Gak usah dipikirin yang tadi. Lanjut lagi istirahat. Baru mulai jalan bang. Berapa meter ya? Ban belakang. Entah sebelah kiri atau kanan itu ya. Itu bang, buset meledak bang. Meledaknya aneh cuman bang. Kenapa gue bilang aneh? Ini ada fotonya juga bang ya sama gue ya. Dokumentasi lengkap. Nanti aku boleh minta ya. Itu bekas cakaran semua bang. Dicakar? Bekas cakaran semua meledaknya. Cakaran macan gitu? Gue nggak ngerti cakaran apa bang. Intinya itu bekas cakaran semua. Meledaknya ini ada bekas cakar, ngerti ya? Kucing nyakar bang. Ya nggak mungkin lah. Kucing mana sekuat itu tenaganya? Iya. Ban mobil ya kan? Di situ. Nah, gue jadi kan sebelum jalan kan selalu safety first bang, kembali lagi ya. Yang gue utama ini mobil, gue lihat dong ban serep nih. Ya. Itu ban serep pengen gue ambil bang, bocor juga. Aneh banget bang, logikanya nih. Ini udah nggak masuk banget nih. Kenapa? Ya. Udah turun gunung masih diginiin aja, maunya apaan sebenarnya? Iya. Sampai gue udah berkata kasar, gue udah bener-bener enak banget bang digangguin. Maksudnya gue Ya maunya nyawa lu kali. gue udah kalap banget di situ, udah hilap banget bang ya. Sampai yang gue bener kayak gitu, gue telepon orang jasa marga nih bang. Mau nggak mau kan, buat ngebantu kan. Gue telepon, mas nih saya minta tolong dong, ban saya bocor, bla 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 bla. Dijemput bang, dibawa pertama ke SPBU, ke pengen nitrogen ya, nggak bisa. Di situ akhirnya masuk agak ke perkampungan bang. Ke perkampungan ada yang dimana itu buka 24 jam nih tukang tambal ban. Nah pas tukang tambal ban ini lagi megang ban tambelan gue nih, tiba-tiba ngomong gini bang, aneh banget bang. Mas ini jadi kenal nih bang, kenal akrab sama yang orang jasa marga bawa gue. Kamu bawa apaan sih, bobat melati datang, abis dari mana sampean mas? Nyengir orang jasa marganya. Nah, orang jasa marganya ini bang, ternyata kayak orang bisa bang. Kenapa gue bilang ini kayak orang bisa? Dia ini peka banget bang, peka banget. Dia sering naik mendaki gunung dari tahun 2008. Ternyata udah ke Semeru, lebih tinggi lah bang ya. Maksudnya pengalamannya dari gue nih lebih jauh jam terbangnya. Kamu gak usah takut. Nah, gue lagi ngerokok bang. Ini saksi mata gue mas Topik ya. Gue lagi ngerokok dengan tenang. Sini gue nih bang, dipegang dari ini tulang ekor ya, sampai ke kepala sambil diusap-usap gini. Tenang ya Mas Aldi. Nah itu dia ngomong yang di kuping gue cuman ada kata apa? Tenang, di sini cuman ada aura putih sama hitam. Tenang, itu selalu kebayang-bayang bang. Dengan posisi gue bang yang mau megang rokok ini nggak bisa bang. Kayak orang kayak hipnotis gue. Ini kekunci, gerakan gue nih cuman diem aja bang, kayak patung. Nah orang jasa marga ini tiba-tiba nangis, kayak berdoa gitu bang. Tiba-tiba air matanya netes. Nah di belakang gue nih, jadi kayak gambaran gue nih ya, ada pohon beringin nih. Itu ada sosok hitam bang, jatuh bang. Jatuhnya yang ngegabruk begitu. Persis banget kayak yang tadi gue denger bang, yang nimpa mobil gue. Ini sosok kan berarti gede banget bang ya? Pasti. Sampai kedengeran begitu. Nah orang yang lagi nambal ban gue ini sampai teriak bang. Allahu Akbar mas, iko opo ngomong gitu bang. Ngeliat ini bang, sosok bener-bener jatuh begitu. Pas abis kejadian itu bang, aura wangi melatinya hilang, badan gue bisa gerak. Enteng banget bang. Gue ngerti, mas ini sebenarnya ada apa? Udah, kamu tenang aja katanya. Kamu ini orang baik, cuman tumpuannya di kamu.
Oh. Kayak yang kena imbasnya ke gue nih bang nih. Lu bawain punya FIFA juga soalnya. Entah di situ mungkin bisa jadi bang ya. Di situ kena di gua. Nah baliklah nih bang. Ini jadi 2 ban dong nih ya. Iya. Yang udah gua tambal nih. Buat kan tadi gua ban yang satu meledak ya. Iya. Serepnya kan bocor, gua Iya. tambal juga dong. 2 ban udah gua ganti lah, udah baik lah, banyak bisa dipakai lagi. Nah orang jasa marga ini pesan gua gimana bang? Mas, kamu hati-hati ya. Itu di mobil masih ada. Anjir. Tiba-tiba ngomong begitu bang, gue kira tadi udah hilang. Mas, saya kira udah hilang tadi mas. Iya. Saya bukan ngilangin yang itu, saya balikin yang dari Gunung Lau yang ngikut. Oh. Kalau yang ngikut ke lu Ini itu emang- dari Gunung Lawu. Iya. Tapi yang ikut si perempuan ya masih di... Ini wah kencang banget bang nih naik. Ini dibuat film bagus ini. Itu sosoknya Lanjut. si Viva bang yang Iya, ada iya. di mobil ini bang. Entah gue sebentar, kalau kata orang jasa marga, kenapa yang dari Gunung Lawu ngikutin kamu? Kasihan sama kamu berarti. Jadi ini baik bang. Ya dia kasih nama lu, Iya. karena lu mau diserang sama yang ikutin Iya, FIFA. di situ. Jadi ada 2 sosok nih. Aura hitam sama putih kan tadi bilang gitu, Iya, Bang. perang Di dong kuping berarti gue mereka di mobil. bener-bener begitu. Itu bener-bener berdengung banget ya telinga gue dengan omongan yang itu doang bang. Nah si orang jasa marga ngomong kayak gitu ke gue, kamu hati-hati di mobil ini masih ada dan emang ngikut orangnya ini bukan bawaan tapi ini kiriman. Ngerti lu bang? Dia ngerti ya. Ya ngerti, sangerti itu maksud gue ya. Terus jalan berapa meter bang? Lu mau tahu bang? Ban gue meledak lagi. Capek banget bang, 2 kali udah ya. Bayang. Ganti serep lah nih ya kan. Ganti serep. Pasang lagi nih. Ini udah pengen mendekati subuh bang ya. Capek banget. Jalan lagi, pelek dilihat kan otomatis dilihat juga bang. Iya. Nggak ada kerusakan apapun bang. Iya. Ban pun udah bener-bener ditambal. Udah ada yang ganti juga pun di situ. Udah boncos banget Iya. bang. Bukannya untung malah Oh, buntung itu gue. dah. Gue bilang ya kan. Jalan lagi bang. Selang beberapa meter nih. Ini yang bener-bener gue ngerinya kenapa bang? Lagi dalam keadaan Nyetir. lagi Kenceng. agak kenceng lah bang. Iya. Dung, kik, sampai begitu bang. Ya Allah udah melipir banget bang. Gue takut bis kenceng dari belakang ya. Bah, 6 orang mati, nggak lucu banget bang Iyalah. masuk berita di situ ya kan. 6 pendaki meninggal. Ya Allah amit-amit bang. Gue udah kepikiran begitu bang. Kalau 6 meninggal, ya itu takdir Allah. 5 Iya. meninggal, 1 lu hidup, penjara seumur hidup lu nya. Itu dia. Gue maksudnya Karena lu yang bertanggung jawab. iya. Dan gila banget gak sih bang kebayang-bayang itu terus bang ya. Dalam itu kan nggak enak banget ya. Bagusnya itu nggak sampai kejadian banget ya. Terus gimana akhirnya kan sampai ke rumah? Nah ini di tol ini masih ngalamin 3 kali meledak nih bang, ban ya. Nah temen gue ini bokapnya ustadz bang. Nelpon nih, nah ini ustadz yang udah lumayan lah bang di rumah gue ya, di tempat gue yang muridnya udah agak banyak gitu kan. Pak ini kenapa sih pak ya, Tajul nih turun dari gunung, ngapain kamu naik gunung? Nih diajakin Aldi nih bla bla bla, ngomong gue itulah. Coba sini bapak lihat. Nah ini gue posisi gue di pinggiran tol Kaliwungu bang ya, yang di sana itu kali sama sawah. Nah gue sama Tajul kan video call begini bang ya, sambil ngeliat ke sawah. Terus gue lagi ngeliat ke sawah ini ada salah satu sosok bang yang membuat gue tertarik buat melihat ke situ terus. Nah gue lihat ini kok lama-lama jelas nampak ya. Bang sosok yang nenek-nenek itu bermuka segitiga. Anjir. Ya. Di situ juga. Itu di tengah-tengah sawah bang, dengan gimikan yang ngeledek gue tuh senyum ketawa-tawa. Teman gue nih ngucap kasar begini bang, maaf banget nih ya. Lu nyesel gue ngikut tuh kesini. Lu mending gue di rumah leha-leha, besok gue kerja. Semarah itu bang sama gue. Gue nggak pernah mau tahu bang ya. Mana gue tahu emang gue setting ini harus jadi segininya banget bang pendakian kali ini kan, chaos banget. Ini dulu rencana gombe dan lu kalau pengen ribut, kita nanti aja berantem ya maksud gue. Kita belum selamat karena kita belum sampai rumah gue bilang. Kita baru selamat baru sampai bawah doang nih, belum sampai rumah nih. Belum bisa kita bilang selamat, gue bilang kayak gitu kan. Itu udah chaos bang ribut. Video call lagi nih kan bapaknya. Mana coba bapak lihat. Sampai ngomong, kamu semuanya cari masjid terdekat. Itu nggak bisa diusir karena bapak nggak ada di situ. Dibilang kan. Iya juga. Itu benar bang. Jadi ini ada di dirinya doi ini ya. Ini emang orang kiri dikirim bang. Jadi sosoknya ini nganggep Ya udah nempel sama si Pipa. udah sebagai istri bang. Secara nggak langsung udah jadi ini goib. udah bersetubuh bang. Iya. Dengan
yang sering dilakuin itu sampai FIFA bilang kan seminggu dapat 5 kali. Iya. Dengan melakukan yang mimpi-mimpi kayak Iya, gitu kan, berhubungan intim kayak wah ini gila sih, menurut gue ini gila nih. Terus gue di situ ya nyari masjid terdekat lah nih bang, subuh nih, ban ketiga nih ya. Ban ketiga, niat gue baik, pengen nyari masjid. Iya. Jalan 50 meter kali bang. Bener-bener kagak masuk di akad bang. Bang, meledak lagi bang. Ini kok air mata gue netes itu bang, jujur bang. Iya. Air mata gue netes dengan gue yang udah agak frustasi ya. Mental gue kena nih bang, jujur. Bayang. Pas kali ini nih. Weh, lu semua berhasil lo. Udah bener-bener lu berhasil banget nih gangguin gue ya. Kali ini bang ya, bener-bener mental gue kena yang capek semuanya itu jadi satu bang. Sampai pun gue ngucap, gue nggak bakal mau balik ke gunung ini lagi. Ini udah gunung yang bener-bener udah gue blacklist bang dari gunung yang harus gue daki. Di situ ya, itu mindset gue udah bener rasa ego gue tuh udah yang bener-bener benci banget bang, karena gue ngalamin yang segininya banget. Gue pengen nyari masjid aja, pengen ibadah, pengen sholat, maksud gue ya masih sampai nggak dikasih, masih digangguin. Akhirnya gue ngapain bang? Mobil dijalanin. Tetap. Gue jalan kaki bang, turun. Sesengsara itu bang, gue tol ngeri banget bang ya. Ngerti kan ada yang supir mabok ya? Ya iya. Nyetir gitu, kayak ditabrak. Waduh, selesai lo. Nggak kebayang bang gue kalau emang bener ngalamin kayak gitu ya. Lu jalan kaki berapa jauh tuh? Ya berapa kilo itu mah ada bang ya. Buat nyari rest area ya, masjid terdekat ya. Di situ tiba lah nih, di sini semuanya sholat tuh bang. Cuman si satu ini tetep bang susah banget bang magang. Si dia ini nih, temannya sholat semua bang, ngerokok. Palu gila apa ya? Bang udah sholatnya, ayo lanjutin bang. Gue pada ngerasain chaos. Satu orang ini kayak ngerasa santai aja bang, nggak ada dosanya. Di situ kayak yang dia biasa aja, nggak punya rasa takut kayak gimana. Jadi ini emang pelindung dia nih bang. Yang ganggu gue ini selama turun bang. Bukan pelindung itu mah, suami. Ya, gua bilang bang udah bener-bener jin ya itu ya. Iya. Udah. Nah pas pagi bang ya, anehnya ini bang, pas udah setelah gue sholat nih, dapat lagi dianterin orang jasa marga. Ban cuma satu bang, duit gue sisa satu bang nih. Buat sisa satu ban doang nih, yang gue perbaikin ya. Udah nggak ada lagi pegangan kosong, udah gue bilang. Kalau emang ini masih nggak bisa pulang juga, lu cari alternatif pulang semuanya dah, biarin lu tinggalin gue di sini sendirian. Gue sampai bilang begitu bang ke temen-temen gue. Akhirnya ini nyampe bang gue ke rumah bang, selamat, dan gue nggak ngerasain gangguan lagi bang setelah subuh. Itu berlangsung cukup lama bang, dari jam 8 malam sampai ke jam 4 pagi bang. Di tol gue digangguin tol bang, nggak yang keluar pintu tol itu sama sekali bang, di dalam tol. Jalan nggak jauh banget dari Semarang Batang, misal gue pengen keluar Weleri, sedekat itu bang. Misal cuman lamanya tuh di jalan bang, jalan bentar bak, terus-terusan gue diantem terus menerus gangguan gue. Ini Viva kalau nonton, misalkan kamu merasa ini ceritanya mengenai Mbak Viva, bang gue minum apa? Minum. Kasih Mas Alnya loh sampai segininya Mbak Viva. Gimana pernikahannya, masih langgeng nggak? Kamu kalau nikah sama hantu kamu di ghosting loh. Kemarin ada perempuan menikah dengan hantu terus dia cerai karena di ghosting. Gimana Mbak Viva? Ini masalah kan nyari rezeki dia sebagai tour guide. Aduh, mungkin ini buat teman-teman juga kali ya. Maksudnya mungkin Mas nanti Bang bisa tambahin. Kalau emang kamu merasa tidak sehat secara fisik, nggak sehat secara mental, apalagi lu juga punya kemarin ada yang ikut tur kan ya, yang agak psycho juga. Kamu punya sakit non medis, lebih baik nggak usah ke gunung, karena nggak semua obatnya itu naik gunung teman-teman, karena bisa merepotkan orang banyak gitu. Apalagi kalau misalkan kamu buang-buang barang-barang yang memang tidak baik ya, yang kira-kira bakal benturan dengan energi di gunung, kayak entah itu buhul lah, entah itu rajah lah, entah itu bunga-bunga yang bekas kamu habis mandi kembang. Jangan jadikan beban buat tour guide atau Bang Al yang memang harus mencari pekerjaan gitu loh guys, sebagai tour guide. Ngerepotin soalnya. Bener bang. Gue tuh jarang loh dengar orang cerita sampai merinding, sampai gue sekarang ngomong aja bingung nih, karena aku ngerasain banget teman-teman. Ini singkat aja dari aku ya. Satu pertanyaan dari aku, dua terakhir lah. Satu pertanyaan dari aku. Setelah Bang Al sempat kapok, ya, dengan segala ujian dan juga cobaan di sebelumnya, berapa lama kamu hiatus atau vakum untuk naik gunung, akhirnya dirimu naik gunung lagi? Dan trauma itu hilang?
Dan pemecah trauma itu ke gunung apa? Kurang lebih tuh 1 bulan, 1 tahun bang. Wih, lama. Itu gua 6 bulan pun ya, kan itu ada kayak yang udah ada yang kayak konten kreator horor nih ya, kan tahu banget kalau gue udah naik nih ya. Iya. Terus gua ngap story bla 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 bla. Al, sini lu oke beb, sini ayo main cerita horor ke studio. Oh. Buset udah tek-tekin gua bang. Iya, Buat iya. konten, jadi itu nggak ada yang gue balas bang sama sekali bang. Setrauma itu loh, Gue maksudnya kena mental. jangan lu dah. Gue maksudnya buat ketemu orangnya moodnya nggak ada bang. Kayak udah gue di kamar aja. Lu di kamar diteror nggak? Itu pas dari situ kayak apa ya, kayak gangguan kayak di atap kayak yang duk. Gue masih ke trigger yang buk jatuh itu bang. Ke trigger aja. Masih ke triggeran doang dan halusinasi mungkin karena Iya, kan iya. gue emang nyokap bokap udah nggak ada ya. Gue tuh hidup emang udah pure sendiri bang. Oke. Dan gue jadi sering yang apa ya, ngalamin hal yang seperti ini tuh gue nggak kaget karena dari kelas 6 SD dan kurang lebih 2 tahun gue tuh ngelihat sendiri nyokap gue itu meninggal dengan cara yang nggak wajar bang. Nyokap kesian bang, nyokap orang baik bang. Sebaik orang itu aja bang ya, masih ada yang ngebenci maksudnya ya. Makanya Terus berduka. kita itu amit-amit banget bang ya, ketemu orang yang punya penyakit iri hati sama dengki ya. Iya. Itu matanya udah ketutup, hatinya udah hitam, udah busuk, udah nggak bisa ada obatnya bang. Semua cara bisa dilakuin buat dapat kesenangan dia bang. Salah satunya ini nyokap gue ini intinya meninggal di usia 39 tahun bang. Segua. Kalau gue bilang ini udah kuasa Allah, gue terima itu bang. Cuman gue dendam bang, jujur. Hati gue tuh selalu meledak kalau ingetin ini. Karena maksud gue kenapa ada manusia yang otaknya kayak binatang, ya kan? Binatang aja kucing bang bisa sayang sama anaknya ya. Pasti. Maksudnya, wah gue nggak kuat ya bang. Intinya Iya. nyokap gue meninggal itu istilah katanya disantet, dibikin sama orang yang lagi sehat-sehatnya, usahanya lagi maju ya. Wah udah gak kuat gue. Ya udah nggak usah. Intinya begitulah. Ya, ya. Gue udah nggak kaget banget, maksudnya emang udah ngelihat ini itu ya. Bukan ada emang kebuka indigo itu kagak bang. Gue ngerasa diri gue kayak gitu, malah gue ngerasa kalau gue ngeliat setan pocong kuntilanak apes gue. Malah apes gue nggak mau ngeliat yang begitu, ngapa gue ketemu maksudnya ya. Cuman emang udah yang gak kagetnya karena udah dari yang nyokap gue sakit itu sering ada barang-barang aneh bang di rumah. Pas nyokap gue meninggal dari bawah tanah kasur gue ini meletus tiba-tiba bang. Itu boneka. Itu gila banget bang. Nih dikampakin nih. Kaki nih kampak, paha. Nih jarum entul bang. Pantesan nyokap gue setiap batuk tuh darah bang. Makan darah. Yang brengseknya orang pinter ini bang yang ngerjain mak gue. Mak gue badan udah kurus banget bang ya. Udah batuk-batuk. Cuman boleh makan apa bang? Nasi, telur, kecap. Cuman disuruh minum air putih, itu dibawain air bang ya. Aldi, Farid, kamu nggak boleh beli air apalagi ulang di luar ya. Ini om udah bawa usus air, ini air obat yang om bikin. Anjing, gue bilang gue percaya sama dukun. Sekecil itu gue dibegoin sama dukun bang. Ternyata dukunnya yang Kalau misalkan gue kayak udah sekarang nih bang ya, gue udah kayak speak up lah, kayak relasi gue udah lebar jauh kemana-mana ya. Iya. Gue percaya banget nyokap gue bisa ketolong bang. Beneran. Sayangnya di tahun itu 2009-2010 itu masih YouTube itu belum semeledak sekarang bang ya. Iya, iya. Belum banyak orang pintar yang berkecimbrungan di dunia Iya. alternatif pengobatan kayak gitu ya. Gue nyaksin sering banget berobat bang, mediasi telur, kelapa hijau, boneka-boneka segala macem lah. Dan gue percaya pun santet itu ada bang. Iya. Beneran, gue nggak bercanda bang ya. Ya, Dunia kita emang pada dasarnya itu orang yang mati itu dan jin itu emang bener bisa mengganggu manusia bang. Makanya kalau bisa dibunuh lagi. Jin itu bisa dibunuh 2 kali beneran. 2 kali. Gue pun kayak ngebawa tamu si Nita ini berobat ke Habib. Itu yang udah bener-bener ucapannya dia ini. Kamu sering naik ke gunung ini, kenapa kamu masih nggak kenal saya? Dunia lu sama gue beda. Gue sautin begitu bang. Saya tanya ini nunjuk gue bang. Dengan nada tinggi marah-marah. Gue ditunjuk gitu. Kamu udah sering naik ke gunung ini. Kamu masih nggak kenal saya siapa? Saya Aul. Itu gurak-gurak begini bang. Itu yang digambarin Habib bang. Sosoknya gimana? Badan manusia berkepala sapi, cuman punya 3 tanduk. Tinggi banget Habib kan sampai begini bang. Kebayang nggak sosoknya gimana? Gue banyak banget bang ngalamin yang udah Iya. di pikiran gue itu
horor lagi. Kayak yang udah jadi makanan sehari-hari banget bang, Iya. udah gak kaget Nah. banget kayak ketemu orang kesurupan, makanya kadang gue cuman ketawain, gak gue tolongin. Lu punya pesan apa buat anak-anak yang mau gabung sama lu untuk ngedaki bareng? Ya, salah satunya gue mau daki. Kalau gue daki bareng sama Bang Al, gue ketemu apa aja guys? Doi soalnya bukan apa-apa ya, Doi dari lahir juga ilmunya udah bagus sebenarnya sih ya. Cuman memang nggak digali aja dia. Dia sebenarnya sangat sensitif sekali. Cuman kalau gua mau daki sama lo buat peraturan apa buat gua dan teman-teman? Baiknya gimana biar kita naik gunungnya aman? Baiknya kita sih ya kalau emang punya hal atau penyakit apapun maupun itu Ya, kayak gimana itu harus diomongin ya. ya, Intinya jangan pernah sungkan apalagi nggak enakan karena ya, posisi kita di gunung tuh bang ya. benar. Terus ya kayak yang pasti gue tanyain safety first-nya dulu bang. Ya, Maksudnya safety first itu dari fisik dia gimana, terus ya, kayak yang dari peralatan lu tuh seperti apa. ya, Peralatan lu nggak lengkap pun, ya, maksudnya bisa gue bantu backup. ya, Nggak usah semua kayak yang baru pengen mendaki pemula ya, harus beli barang gunung karena ada dua kemungkinan bang. ya. Ini barang bakal lu pakai lagi, Atau enggak? lu kapok naik gunung atau lu malah nagih. Ya. Kapok naik gunung itu penyebabnya ada dua bang. Hmm. Dua, karena lu dapat kabut, cuaca yang buruk, badai ya bisa kita bilang. Dan yang kedua, lu jalan sama orang yang salah dalam tutup kurung. Temen lu yang kayak ninggal, yang so tahu, yang si paling senior lah. Jadi Iya, ada tekanan yang membuat lu nggak nyaman ada di gunung itu. Nah, yang bikin lu nyaman balik lagi ke gunung itu, lu naik dengan orang yang tepat dan lu dikasih cerahnya sih. Udah itu aja bang. iya. Dan bahwa semua harus tahu ya, yang lu kenapa sih naik gunung emang lu nggak capek? Hmm. Nah sekarang gini, emang lu ngapain sih ke mall emang lu nggak capek? Iya, Dia punya filosofi sendiri ya bang. Nah gue iya. juga dalam diri gue itu punya, maksud gue ada yang nggak bisa gue cari di kota. Walaupun Benar. kesunyian gue main ke pantai, ke hutan, Iya, tapi beda sama gue ke gunung. benar. Setuju gue. Jadi gue kayak yang gue ngerasain sendirian itu selama ini hidup gue bang. Kayak gue di kamar nih ya, gue nulis Hmm. kayak yang di kecil sampai gue kayak cerminan diri gue tuh gue ajak ngomong sendiri bang. Lu udah keren banget maksud gue sejauh ini. Cuman lu kayak yang semangatin lagi aja. Diri gue itu kayak gue sempat ngerasain Iya, arah gue udah hilang bang. Entah iya, harus kemana ya. Karena gue nggak ada yang ngajarin lu harus kesini. Nggak kayak anak orang lain lah yang iya, iya. masih ketata rata hidupnya ya. Lu mungkin gue di luar kayak dilihatnya lu enak banget jadi yang lu tahu enaknya gue. Nih, Yang gue enak, lihat-lihatin enak, enak-enaknya enak doang gitu. bang. Cobain gue emang mau lo. Iya. Coba lu lihat aja. Oke. Ya udah, teman-teman, kalau misalkan kamu pengen naik gunung sama Bang Al, tadi sudah tahu apa yang harus kamu lakukan. Tapi kalau misalkan pengen peralatan gunungnya, trackpole segala macam, nih ada linknya. Atau rompi-rompi kayak abang begini-gini. Kemarin aku habis dikasih trackpole, Bang Al. Hmm. Hadiah ulang tahun, Iya. lumayan. Trackpole 3 jutaan sekarang ya. Perasaan terakhir gue beli cuma 500.000. Itu yang mereknya oke. Iya, biar. Mungkin bisa Ya. jadi yang panjang kali Iya, ya. iya, iya. Bagus ya emang, tapi terima kasih. Oh ya, terus kalau misalkan kamu punya cerita seperti Bang Al, nggak hanya tentang travelingnya kamu, atau mungkin tentang keluarga, tentang rumah, kamu punya cerita mistis atau misterius, atau memang kamu pengen curhat sama Bang Robi, ada emailnya di sini. Nanti aku undang kalian ya untuk ngobrol sama aku. Tapi Bang Robi nggak janji ngasih solusi karena aku bukan dukun. Dan juga aku bukan habai. Ya kan Bang? Iya Gue benar-benar. teman-teman curhat aja kayak Kita Bang Al sebagai tadi. wadah doang ya bang. Sebagai wadah doang. Bukan Tapi bercerita. jangan cari, Bang, Iya. gua harus gimana? Emang gua dukun? Kayak gitu ya. Bang Al, anyway, thank you. Sama-sama bang Robi. Gua pasti akan nontonin vlog lu terus sih ya. Lu naik gunung lagi selanjutnya kemana? Apa? Selanjutnya mau kemana naik gunung? Gua pengen ke Salak bang. Ih, Salak kan nggak pernah boleh sama almarhum bokap ya? waduh. Dia jangan kalau dia dilarang. Enggak. Gue bete bang. Ya udah. Maksudnya kayak emang ada apaan sih emang mau ngapain ya? Iya, iya, Juga iya. gue kayaknya di situ emang nggak mutusin buat ngecamp bang. Eh, Karena gue juga takut ya, sebenarnya. ya. Jadi lu TikTok aja ya. Gue pengen tektok bang. Sekali gue Oke. ngerasain naik gunung tektok ke Salak sih. Dibarangkan deh kalau gitu. Pesan terakhir dari Bang Robi, gila lu gak kerasa lu ini. Pesan terakhir dari aku, kalau kamu mau menikah sama laki-laki, ajak dia naik gunung dulu. Kamu akan tahu karakter asli dia. Setuju? Setuju bang. Kita pamitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.